Allah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah di malam Lailatul Qadar. Jibril dan para malaikat turun dari langit. Seringkali kita mendengar istilah malam Lailatul Qadar, malam yang disebut-sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Namun apa sebenarnya makna malam Lailatul Qadar? Dan bagaimana kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat mendapat malam Lailatul Qadar. Sebelum menonton ke videonya, ada baiknya untuk teman-teman like, komen, share, lalu tekan subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan video terbaru dari channel kami. Kalau sudah, terima kasih. Lailatul Qadar adalah malam di mana para malaikat di bawah pimpinan Jibril turun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menebarkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan mengatur segala urusan. Mereka menyampaikan salam sampai terbitnya fajar ke seluruh semesta alam. Pada malam-malam terakhir, para malaikat turun dari langit untuk menaburkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya dan menyampaikan salam kepada kaum beriman hingga terbitnya fajar. Itulah yang dinamakan Lailatul Qadar, malam yang lebih afdol daripada 1000 malam. Lailatul Qadar adalah malam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam keagungannya, malam pengampunannya, malam yang dimilikinya untuk memberi maaf kepada para pembuat dosa dan menebarkan kasih sayang kepada para hambanya. Di langit ada kerajaan sangat besar yang mengatur dan mencatat segala amal manusia di muka bumi ini. Ketika para malaikat melihat kitab catatan amal manusia, mereka iri dengan amal yang khusus dilakukan penduduk bumi di malam-malam Lailatul Qadar. Malaikat pun tidak ada yang dapat menirunya. Salah satu di antaranya adalah rintihan taubat para pembuat dosa yang kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku lebih suka mendengarkan rintihan para pembuat dosa ketimbang gemuruh suara tasbih, karena gemuruh suara tasbih hanya menyentuh kebesaranku, sedangkan rintihan para pembuat dosa menyentuh kasih sayangku." Malam Lailatul Qadar juga pernah dialami oleh Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk itikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW ini. Beliau berdiri sholat, mereka juga sholat. Beliau menengadahkan tangannya untuk berdoa dan para sahabat pun juga serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang, angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari shop. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya.
Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya. Hujan pun berhenti seketika. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Anas pun duduk kembali dan mendengarkan dengan seksama cerita Rasulullah SAW mengapa beliau begitu lama bersujud. Masya Allah, ternyata ketika tadi Rasulullah SAW dan di saat hujan mulai turun, di saat itu pula malaikat di bawah pimpinan Jibril turun dalam keindahan dan bentuk aslinya. Mereka berbaris rapi dengan suara gemuruh tasbih dan tahmid. Mereka bergema di langit dan di bumi, serta alam semesta saat itu dipenuhi dengan cahaya ilahi. Inilah yang membuat Rasulullah SAW terpaku menyaksikan keindahan dan cahaya yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata. Gema tasbih dan tahmid malaikat yang tak pernah didengar oleh telinga, dan suasana yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Bagi yang belum pernah bertemu atau melihat malam yang penuh berkah tersebut, maka berjuanglah untuk mendapatkannya. Karena itulah salah satu di antara pengalaman kisah nyata yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu mencari dan bertemu atau melihat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam.